Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah kebocoran kompresi atau engkolan yang lemah. Ini saya membahas ini tuh karena ada pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung tentang kompresi yang lemah ya. Jadi daripada saya membalas di komen panjang lebar nanti, jadi di sini saya langsung aja untuk membuatkan tutorialnya, dan kebetulan memang ada jobnya tentang ini, dan saya langsung buatkan tutorial. Oke, di sini kebetulan motornya ini yaitu motor Karisma ya, dan masalah motor itu semua sama teman-teman, mau Supra, Karisma, mau Matic, apa semua sama. Kalau masalah kebocoran kompresi itu penyakitnya hampir semua sama. Gejala motor yang kebocoran kompresi itu, dia apabila di engkol itu dia lemah teman-teman, kosong atau tidak keras. Pada saat di engkol itu dia engkolannya itu lemah dan tidak mau keras. Terus yang kedua, apabila di engkol motornya itu susah hidup. Itu susah hidup teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Apabila pada motor itu terjadi kompresi bocor, dia akan lemah pada saat di engkol. Terus yang kedua, motornya susah hidup. Nah, itu kadang seperti itu teman-teman. Kadang dia pada saat di engkol hidup berbet atau posisi standby, dia tidak mau, dia selalu gas tinggi. Kalau di setel rendahin dikit aja di karburatornya itu, kalau kita setel dia langsung mati teman-teman. Jadi kalau kompresi yang lemah itu dia tidak mau posisi tidak mau gas itu posisinya rendah, dia harus keras, harus tinggi terus gasnya. Karena kapan motor digas dia akan normal, terus setelah dilepas gas dia langsung mati teman-teman. Itu ciri-ciri yang kompresi bocor pada motor karburator teman-teman ya. Oke, terus di sini saya akan menjelaskan lagi tentang langkah-langkah pengecekan pada motor yang kompresi bocor. Apa saja penyebab kompresinya itu bocor teman-teman, sehingga kepadatan udara yang ditimbulkan oleh piston ini tuh tidak padat. Maksud saya, apa saja penyebab kompresi itu bocor sehingga kompresinya itu tidak padat atau lemah. Jadi langkah-langkah yang harus kita cek di sini teman-teman, yaitu yang pertama yaitu klepnya. Nah, di sini ada dua, ada klep isap dan ada klep buang. Terus yang kedua yang harus kita cek yaitu ring piston. Untuk ring piston ini teman-teman, kadang yang sering terjadi ring kompresinya itu habis. Bukan ring oli ya, tapi ring kompresi. Yang saya maksud di sini ring kompresi yaitu ring yang ada di depan piston, ada dua itu kadang sering habis, tapi ring olinya masih normal. Kenapa saya bilang ring olinya masih normal? Karena motornya itu tidak ngebul teman-teman, atau tidak ngasep di knalpot. Dia pada saat ganti olinya masih normal, tidak habis, tapi motornya susah hidup, ringnya habis, ring kompresi habis. Nah, jadi cara mengecek kedua
penyebab kompresi bocor ini, yang pertama kita akan cek dulu untuk klep ya. Nah, untuk klep, cara mengecek klep itu apakah dia bocor. Aduh, sorry, kameranya jatuh ya. Saya lanjut. Cara mengecek untuk kompresi pada klep ini bocor atau tidak. Cara mengeceknya teman-teman ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan cairan bensin. Kita tuang di sini bensinnya, atau kita tuang dari sebelah sini, dari intake manifoldnya ini kita tuang ke sini. Baru kita perhatikan di sini apakah ada rembesan bensin apa tidak. Nah, kalau ada rembesan bensin di sini berarti dia ada kebocoran klep. Bisa jadi itu penyebab motor susah hidup dan tenaga melemah. Oke. Caranya seperti apa teman-teman? Kita bisa tuang bensin melalui sini. Bisa juga kita tuang bensin lewat sini. Terus yang kedua lagi, kita menggunakan asap rokok. Nah, ini bagi teman-teman yang hobi merokok. Nah, kita bisa fungsikan asap rokok itu di sini juga. Yang pertama, cara pengecekannya dengan menggunakan asap rokok itu seperti apa, teman-teman? Caranya itu ya, kita bakar rokoknya dulu, baru kita isap, baru di sini itu kita tutup ya. Kita tutup, lalu kita tiup dari sini. Kita tiup dengan asap rokok itu apakah ada hembusan asap rokok yang keluar. Jadi kita bisa lihat hembusannya dari mana. Kalau dia hembusannya dari sini berarti dia kebocoran pada seal klep, teman-teman. Tapi kalau bocor keluar asap dari sini berarti klepnya yang bocor di sini. Ya, teman-teman bisa contohkan di rumah untuk kebocoran klep ini, untuk pengecekan pada klep. Nah, saya contohkan satu dulu untuk bensin. Nah, untuk bensin itu kita bisa tuang lewat di sini. Kita juga bisa tuang lewat intake manifoldnya atau lewat sini, lewat exhaustnya. Oke, cara pengecekan bensin pada cara pengecekan klep dengan menggunakan bensin. Coba kita tuang dari sini bensinnya. Kalau bensin ini langsung habis berarti klepnya ini bocor, teman-teman. Di sini kita bisa lihat, kita tunggu sekitar 5 menit. Kalau bensin ini habis, janganlah sampai 5 menit, sekitar 2 menit atau semenit aja. Kalau memang klep ini bocor, dia akan habis. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bensinnya ini masih utuh, berarti pada klepnya tidak ada yang bocor, berarti aman. Nah, oke teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lakukan peniupan pada intake manifold ini dari sini. Tapi jangan lupa ini klep ini ada tonjolan isap. Ini fungsinya ke membran ya, pengisapan membran. Ini harus ditutup ini supaya nanti anginnya tidak ngalir ke sini. Oke, sekarang untuk bensinnya ini masih normal karena dia tidak berkurang. Kita akan lanjut dengan pengecekan piston atau pengecekan ring kompresi pada piston. Oke, di sini ada di hadapan saya ada piston yang sudah saya bongkar tadi. Oh ya teman-teman, saya juga lupa menjelaskan, ini adalah selang pernapasan pada mesin. Nah, kadang kita juga bisa mengetahui kalau kompresi itu bocor, bisa dilihat dari selang pengisapan mesin, selang pernapasan mesin maksudnya. Kadang di selang pernapasan mesin ini kadang keluar asap. Itu bertanda kalau klep kompresi itu bocor. Kalau ini, sorry, maksudnya bukan klep kompresi. Nah, jadi kalau pada selang ini keluar asap atau
seperti ini kotor. Ini bisa jadi yang bermasalah ada kebocoran kompresi pada ring piston, yaitu ring piston kompresi yang ada di depan. Kan pada piston itu ada tiga ring ya, ada 3 ring, yaitu pertama ring bilas dari belakang, terus di tengah ring bantu kompresi, dan yang kedua ring kompresi. Yang ketiga ring, yang terakhir itu ring kompresi yang paling depan. Oke, cara mengetahui ring piston pada motor ini sudah kalah apa tidak, kita bisa dengan menggunakan pengecekan seperti ini teman-teman. Pistonnya ini kita goyang, kita coba goyangin seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini sangat longgar. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini sangat kocak ya, ini sangat longgar. Bisa jadi ring kompresinya ini habis. Itulah yang menyebabkan motor ini tuh susah tensioner atau posisi standby. Ini masih bisa hidup teman-teman motornya, cuman untuk posisi standby dia tidak mau sama sekali. Dia harus posisi gas tinggi terus. Ini dia kocak. Ini ring kompresi teman-teman. Jadi di sini saya akan membuktikan apakah benar ring kompresinya habis pada motor ini dengan cara kita lepas bloknya. Lalu kita akan cek apakah ring kompresi yang ada di depan itu habis atau tidak. Kita lihat langsung ya sama-sama. Tapi sebetulnya dengan cara seperti ini aja teman-teman kita sudah bisa lihat kalau ini motor ring kompresinya itu habis. Nah, lalu pada saat bunyi motor ini akan berisik karena ada benturan dari piston dengan blok, karena kocak teman-teman. Dia pasti akan bersuara menggeletek ya di bloknya ini karena akibat benturan piston yang terlalu kocak. Oke, kita akan langsung buka aja bloknya untuk memastikan apakah piston ini sudah ring piston ini sudah habis atau tidak. Kita bisa langsung lihat ya. Oke, kita buka dulu. Kita akan cabut untuk ya, ini kita akan cabut. Bisa kelihatan teman-teman. Nah, sini sudah bisa dilihat. Tuh, teman-teman. Kita lihat dulu pada bloknya. Apakah bloknya ini ada goresan apa tidak? Kita bisa lihat dari sini. Kita tutup. Nah, teman-teman bisa lihat untuk bloknya ini masih halus dan belum ada goresan, berarti aman. Oke, coba kita akan buktikan sekarang untuk pistonnya, ring pistonnya itu apakah benar dia habis atau tidak. Kita akan buka dulu pen pistonnya ya. Kita akan cabut. Udah malam sekali kayaknya. Belum. Masih malam dikit. Udah. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat. Oke, sudah terbuka ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Saya akan lepas. Saya lihat untuk ring kompresi. Ring kompresinya ini aja sudah tipis teman-teman. Ring kompresi. Ring kompresinya ternyata patah dan habis. Nah, ini habis ringnya teman-teman. Dia yang habis ini ring kompresi depan.
Oh, ini ring olinya juga sudah habis, lengket semua. Ini ringnya sampai patah teman-teman. Di sini patahannya ini dari sini sampai ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, dari segi pistonnya aja kita bisa lihat kalau di sini tuh ada kebocoran kompresi. Ini buktinya, di sini hitam. Ini hitam. Sama di sini. Berarti kompresinya itu ngelos dari pinggir sini dan pinggir sini. Ini. Pokoknya ringnya ini habis teman-teman. Habis. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah jelas ya kalau ring ini habis. Sudah jelas ya kalau yang bermasalah pada motor ini tuh yaitu jadi teman-teman, oke teman-teman, jadi sudah jelas ya kalau kadang motor di engkol ngelos dan pada saat tensioner dia tidak mau, itu penyebabnya karena ada kebocoran kompresi. Dan kebetulan pada motor ini tuh dia ada kebocoran kompresi pada piston, ring pistonnya yang patah dan habis. Dia sampai habis begini teman-teman, ring pistonnya berkerak. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau untuk masalah pemasangannya, cara pasangnya nanti teman-teman bisa lihat di tutorial saya berikutnya ya. Oke, itu saja teman-teman yang saya bisa buatkan tutorialnya dulu. Kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawabnya teman-teman. Oke, sekian dari saya dan salam Andy Channel.